Jelas begini, saya, kawan-kawan di Komisi 10, semua sepakat Bapak Ibu guru ini adalah orang-orang yang sudah mengajar sejak dulu, sudah mengabdi buat negara, membantu negara untuk bisa memberikan pendidikan. Artinya apa? Ini bukan pekerjaan baru. Buat yang sudah mengajar lebih dari 5, 10, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan baru. Dan sudah berhasil menelorkan murid-muridnya, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi gubernur, dan sebagainya. Jadi sewajarnya lah mendapat afirmasi. Jadi kalau yang 50 plus saja 100%, masa sih yang lama mengajar nggak dapat? Nah ini yang masih kita upayakan ya. Jadi sekali lagi kami masih mencoba mengupayakan. Tapi saat ini karena kita sedang reses, kita nggak bisa rapat dengan pihak kementerian. Kita baru rapat lagi tanggal 1. Tapi justru saya bikin video ini juga untuk saya bisa share kepada pihak pemerintah, pihak yang lain bahwa kami nggak berhenti bekerja. Walaupun reses pun juga kita akan tetap bekerja memperjuangkan hak-hak daripada Bapak dan Ibu guru. Afirmasi soal lama mengabdi ini belum terjadi. Oleh karena itu saya mau mendatangi langsung para guru, saya mau ngomong, saya mau bertanya, apa sih masalahnya? Apa benar ada yang disebut sebagai guru fiktif atau istilahnya dia baru mengajar 2 tahun, 3 tahun tapi sudah masuk di dalam data dapodik, data dapodik seolah-olah sudah mengajar lebih dari 10 tahun. Atau jangan-jangan ada yang disebut sebagai mereka lolos tetapi ternyata tidak berhasil. Nama saya Leti Andrian Dinik. Saya dari SD Bumi Ayu 2, Kecamatan Haurwangi. Kebetulan saya mengajar dari tahun 2004 dan kemarin ikut tes P3K dan seharusnya kalau melihat nilai seharusnya saya lulus. Seharusnya. Tapi karena ada sesuatu hal yang saya pun tidak habis pikir, saya jadi tidak lulus karena nilai afirmasi saya tidak masuk. Jadi memang pas waktu di 2019 KTP saya salah. Jadi itu tanggalnya itu tanggal 8 bulan 9. Pas ketika daftar langsung ditolak, Pak, oleh sistem. 2019. Jawabannya seperti ini. Data Anda tidak sesuai dengan ijazah. Jadi ketika ada cleanser, jadi ada pembersihan, data yang lama masuk lagi, Pak. Jadi saya yakin di tahun 2019 saya sudah memperbaiki data saya, tapi ketika sistem itu ada pembersihan, data yang lama masuk. Saya justru lebih ke situ asumsinya. Saya membawa bukti-buktinya, Pak, ini. Oh, jangan dulu. Tidak tahu, saya juga kata rekan-rekan yang lain kalau daftar langsung katanya sudah terdaftar kategori 2 langsung otomatis. Tetapi ketika di hasil akhir saya tidak dapat afirmasi K2, hanya usia saja. Sehingga nilainya emang kalau dilihat di sekolah yang saya lamar saya masih tetap tertinggi. Cuman afirmasi kategori 2-nya tidak masuk. Afirmasi K2 berapa? 15%? Berapa persen? Jumlah nilainya 50 ya kalau nggak salah? 50. 50 poin aja. Ya 50 poin. Nilainya 50. Tapi tetap kalau saya lihat saya di sekolah tersebut masih aman karena masuk passing grade gitu. Kalau udah aman ngapain diprotes? Kata nggak lulus katanya. Oh, ini nggak lulus? Nggak lulus masalahnya. Nggak lulus karena yang di sekolah induknya di bawah saya gitu. Oke, baik. Jadi ini mestinya K2 tapi nggak masuk. Saya juga. Kira-kira karena faktor teknis atau karena faktor apa? Mungkin teknis. Teknis juga ya? Ya, teknis. Berarti usulan tadi namanya tidak masuk di dalam data yang K2-nya. Ya. Iya. Cuman dapat afirmasi usia saja. Yang kategori 2-nya tidak masuk. Jadi saya udah ngobrol, udah diomel-omelin sama para guru ini, udah dicurhatin, udah dimaki-maki. Tapi yang jelas semua masukan-masukan ini saya tampung dan saya bisa lihat ada klaster-klaster masalah tuh adanya di mana. Karena dalam teori kebijakan publik kita bukan mencari kesalahan, tapi kita mencari apa yang menjadi sumbatan, loopholes ataupun kita sebutnya bottleneck-nya itu di mana. Nah, besok saya masih ketemu lagi dengan beberapa kawan guru-guru lainnya, kita dengerin juga. Jadi udah para guru nggak usah masuk ke DM saya deh, penuh.
Pokoknya ini diperjuangkan, ya, diperjuangkan mereka ya. Oke, sekarang silakan keluarkan unek-unek Bapak dan Ibu yang sudah lulus juga silakan, yang belum lulus juga silakan sampaikan kepada saya sehingga saya tahu permasalahan-permasalahan yang ada seperti apa. Ini masukan mungkin dari PGRI, saya meminta untuk seleksi P3K formasi yang paling utama ya, formasi sebab sekarang banyak sekolah yang tidak mempunyai formasi untuk P3K gitu. Banyaknya sepertinya contohnya di Soreang kemarin untuk olahraga hanya 7 sekolah yang ada formasi. Guru olahraga? Ya, hanya 7 sekolah yang ada formasinya. Terus SD untuk guru kelasnya kalau tidak salah ada kurang lebih 10 ya. 10 itu. Dari satu kecamatan. Ya, untuk formasi SD yang ada formasi untuk guru P3K-nya itu ya, dari SD-nya. Nah, akhirnya banyak guru-guru honor yang mendaftar itu bukan di tempat, tapi menyebar. Ya, sebab melihat SD yang ada formasinya itu. Jadi itu mungkin untuk selanjutnya mungkin saya mengharap tolong untuk ini hanya masukan mungkin yang kemarin tidak ada formasi, mungkin saya mengharap sekarang ada formasinya untuk SD-SD yang ada di khususnya Kecamatan Soreang umumnya Kabupaten Bandung itu Pak. Nah, itu supaya yang mendaftar mungkin tidak akan pergi kemana gitu, di sana aja mungkin untuk itunya. Sebab banyak sekarang kekurangan guru. Alangkah lebih baiknya jika di di SD yang saya sekarang mengabdi ada formasinya. Baik. Oke, ada tambahan afirmasi lain? Ada yang mau menyampaikan? Oh, yang di bawah 35 tidak mendapat afirmasi, katanya sirik juga, Pak. Tolong diperjelas apa sirik? Yang ketika di sekolah itu ada yang mendaftar, ada formasi, ada yang mendaftar, kemudian dari luar juga ada. Sementara ini yang 2 tidak lolos, kenapa tidak bisa diisi sama yang lain? Nah, itu. Artinya begini, mungkin harus ada kriteria yang jelas untuk yang peserta di sekolah induk itu dikasih aja misalnya seperti misalnya untuk pengalaman kerja 100% ya, misalnya untuk afirmasi. Nah yang di dalam juga misalnya yang dari induk itu mungkin punya nilai plus sehingga kita bisa mengukur ini apa nih, misalnya kok ini nggak bisa diisi sementara ada yang daftar dari luar yang lolos passing grade-nya ini tidak bisa diisi, yang karena seolah-olah terjaga oleh yang 2 yang tidak lolos itu gitu ya. Tetapi yang jelas begini, saya, kawan-kawan di Komisi 10 semua sepakat Bapak Ibu guru ini adalah orang-orang yang sudah mengajar sejak dulu, sudah mengabdi buat negara, membantu negara untuk bisa memberikan pendidikan. Artinya apa? Ini bukan pekerjaan baru buat yang sudah mengajar lebih dari 5, 10, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan baru dan sudah berhasil menelorkan murid-muridnya, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi gubernur dan sebagainya. Jadi sewajarnya lah mendapat afirmasi. Jadi kalau yang 50 plus saja 100%, masa sih yang lama mengajar nggak dapat? Nah ini yang masih kita upayakan ya. Jadi sekali lagi kami masih mencoba mengupayakan, tapi saat ini karena kita sedang reses, kita nggak bisa rapat dengan pihak kementerian. Kita baru rapat lagi tanggal 1. Tapi justru saya bikin video ini juga untuk saya bisa share kepada pihak pemerintah, pihak yang lain bahwa kami nggak berhenti bekerja. Walaupun reses pun juga kita akan tetap bekerja memperjuangkan hak-hak daripada Bapak dan Ibu guru. Penghitungan, tata cara penghitungan, pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu yang tadi yang X, yang P, yang ini, yang itu disosialisasikan kembali sehingga tidak ada yang namanya nanti iri, sirik. Jadi kalau dia gagal, dia tahu, oh ya saya gagal karena saya mungkin kurang belajar, ya kan? Jadi saya akan mintakan supaya ada sosialisasi kembali untuk klaster atau gelombang kedua maupun gelombang ketiga. Sudah lolos dan lulus, ya, karena berarti ada perubahan pada nasibnya nanti terutama dari sisi kesejahteraan. Tapi catatannya buat yang lolos dan lulus yang sudah
nanti akan mendapatkan perubahan kesejahteraan. Berikutnya adalah peningkatan kapasitas, peningkatan skill, sehingga kita tidak di situ-situ saja. Jadi harus disiapkan waktu. Buat yang belum lolos dan lulus, ya berdoa banyak-banyak. Puasa 7 hari 7 malam. Ya. Pokoknya berdoa terus ya. Oke, guys, thank you. Mohon doanya.